Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik-baik semuanya. Mari saya ajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dengan ibadah online pagi ini. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan ada dalam Ibu Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk sukacita yang Kau beri sehingga kami bisa bersyukur lagi Tuhan, memuji Engkau kembali minggu ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri, kasih karunia yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang selalu menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia seperti Engkau, Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Sembah. Tetap mengucap syukur apapun keadaan kami. Bapak, Ibu, Saudara, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan sudah perintahkan melalui firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Bapa dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Kita mau menghadap Yesus dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita, karena kita adalah milik Kristus, milik Allah yang dikasihi. Bapa yang selalu menyertai kita, apapun keadaan kita. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi percayalah pengharapan itu ada dalam Kristus dengan ucapan syukur kita. Bapa, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Yes, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau tetap bersuka cita di hadapan-Mu dan memuji-muji dan memuliakan Kau Tuhan pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati kita dengan sukacita yang besar. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan bagi hidup kami. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, Kau berkati kami dengan berlimpah Bapa. Amin. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Pengharapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu ya Bapa. Kami berseru kepadamu Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab Engkau Allah yang hidup, maka jiwa kami menjadi tenang ya Bapa. Haleluya Yesus.
Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhan kami. Kau Tuhan. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, 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 Amen, Yesus. Yesus, 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 yes Lord, haleluya. Yesus, Yesus, kami berseru Tuhan. Yesus, oh Yesus, 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 Kaulah Tuhan kami, amin. Yesus, 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 ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari sembah Dia dengan segenap hati. Amin Tuhan. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Oh, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yes Lord. Haleluya Yesus. Haleluya
Pagi ini Bapak Ibu Saudara, berbicaralah kepada Tuhan, serukanlah Tuhan, serukanlah segala keluh kesah Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dia mendengar, Dia tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau alami. Saat Tuhan menjamah hati, saat Tuhan memulihkan, itu hanya karena kasih karunia saja. Berserulah kepada Tuhan saat ini. Berserulah. Dia mendengar setiap seruan kita karena Dia mengasihi kita. Pakailah iman kita. Pakailah hati kita. Jangan pakai perasaan, pasti tidak mungkin. Tapi dengan iman kita dan percaya kita pada Yesus, pasti ada jawaban-jawaban yang melegakan hidup kita. Terima kasih, mari kita sembah Dia. Sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya, ku sembah Kau Yesus. Kami berseru Tuhan, kami percaya hanya padamu, hanya padamu Tuhan pengharapan kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung dalam-Mu Yesus. Kami percaya penuh Tuhan, Engkau memberikan kelegaan kepada kami, Engkau memberikan pemulihan kepada kami, Engkau memberikan sukacita kepada kami Tuhan. Sebab segala perbuatan-Mu itu ajaib Tuhan. Segala perbuatan dan mujizat-Mu itu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pemulihan ada mengalir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih sebab Kau besar. Segala perbuatan-Mu itu ajaib. Kau besar. Amin Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Amin Yesus. Tiada seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar bagi hidup kami Tuhan. Sebab Kau besar. Allah yang ajaib. Amin Tuhan. Tidak seperti Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar. Dengan iman katakan haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti percaya Tuhan akan kuasa-Mu, akan Allah kami yang besar. Di dalam nama Yesus, kami
Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bertumbuh Maksimal dalam Panggilan Tuhan. Menurut saya, mayoritas orang Kristen bisa digolongkan dalam 3 bagian. Golongan yang pertama adalah orang Kristen yang sibuk dengan masalahnya. Jadi hidupnya dihabiskan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini, seperti masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah hubungan, dan sebagainya. Hidupnya hanya berfokus pada masalah dan penyelesaiannya. Golongan yang kedua adalah orang Kristen yang sibuk dengan cita-citanya. Hidupnya dihabiskan hanya untuk mengejar ambisi, mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan, mengejar kebahagiaan, mengejar sesuatu yang dipercaya akan memberikan kebahagiaan kepada dia. Hidupnya hanya berfokus kepada harapan dan keinginannya. Golongan yang ketiga adalah orang Kristen yang sibuk menikmati berkat Tuhan. Hidupnya dihabiskan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Hidupnya berfokus kepada apa yang bisa diberikan Tuhan kepadanya. Jadi sangat sedikit orang Kristen yang menyadari adanya panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat sedikit orang Kristen yang menyadari pentingnya panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sangat sedikit orang Kristen yang mau menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sangat sedikit orang Kristen yang menyadari apa yang perlu dilakukan untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun profesi kita, apapun peran kita, kita semua dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah di muka bumi ini. Kita semua dipanggil untuk melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk memulihkan kehidupan jiwa-jiwa yang hancur, untuk menjadikan jiwa-jiwa menjadi murid Kristus. Kita akan membaca bersama-sama kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saya akan baca sekali lagi kalimat yang terakhir. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan Elia. Kalimat yang terakhir ini menjadi dasar, menjadi pijakan saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana Elisa bertumbuh secara maksimal
di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Elisa adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menggantikan Elia. Tuhan memakai Elisa secara luar biasa. Tuhan memberikan kuasanya yang dahsyat kepada Nabi Elisa, sehingga Nabi Elisa bisa melakukan beberapa mujizat di dalam pelayanannya. Dia pernah menyehatkan air di Yeriko. Air yang selama ini membuat janin-janin yang ada di dalam kandungan ibu-ibu yang ada di Yeriko mati. Tetapi setelah mereka berkata kepada Elisa, dan Elisa dipakai oleh Tuhan menyehatkan air di Yeriko, Elisa menghidupkan anak laki-laki janda di Sunem. Elisa melipat gandakan minyak dari seorang janda nabi, sehingga janda itu bisa melunasi hutang-hutangnya dan bisa hidup lebih lama lagi dengan minyak sisa yang dijual. Elisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Elisa dipakai Tuhan untuk membantu Raja Israel mengalahkan negeri Moab. Dan banyak lagi mujizat yang dilakukan di dalam hidup Elisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Nabi Elisa bagaimana kita bisa bertumbuh secara maksimal di dalam panggilan Tuhan. Bagaimana Elisa bertumbuh maksimal dalam panggilan Tuhan? Yang pertama adalah dikatakan bersiaplah Elisa. Sikap yang pertama yang perlu kita miliki agar kita bisa maksimal di dalam memenuhi panggilan Tuhan adalah sikap siap. Apa yang dimaksud dengan sikap siap itu? Yaitu melihat ke depan dan tidak menoleh ke masa lalu. Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi mengatakan bahwa ketika Elisa menerima panggilan dari Elia, maka dia segera membakar lembu sapinya untuk dipanggang, untuk dimasak. Dan yang menjadi kayu apinya adalah bajak dari lembu itu. Saudara, apa artinya? Dia ingin mengubur masa lalunya. Dia ingin membakar dalam tanda petik masa lalunya. Sehingga ketika dia akan mengikuti Nabi Elia, maka dia tidak ingat-ingat lagi masa lalunya. Dia tidak bisa kembali lagi sebagai orang yang membajak sawah. Dia akan fokus ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali yang menjadi kendala kita untuk maksimal di dalam memenuhi panggilan Tuhan adalah kita seringkali menoleh ke belakang. Kita seringkali melihat kegagalan kita di belakang. Ada pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu yang menghalangi kita, yang membuat kita tidak bisa maju dan membuat kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Mungkin saja di masa lalu kita pernah kecewa ketika kita melayani Tuhan. Kita pernah konflik dengan sesama rekan pelayanan Tuhan. Kita pernah disalah mengerti. Kita pernah tidak dihargai. Kita pernah difitnah. Bahkan kita pernah diminta untuk berhenti melakukan sebuah pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu kerap kali menghantui kita, menghalangi kita untuk maju ke depan, untuk melihat ke depan apa yang akan dan bisa Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Ada banyak jiwa yang menanti pelayanan kita. Sebab itu kita perlu meninggalkan masa lalu kita. Kita perlu membakar masa lalu kita seperti Nabi Elisa, agar kita siap untuk dipakai Tuhan ke depan secara luar biasa. Sikap siap itu artinya percaya sekaranglah waktu yang terbaik. Ketika Nabi Elisa mendapatkan panggilan dari Nabi Elia, maka dia bersegera. Dia tidak menunda-nunda lagi. Dia segera pamit kepada ayah ibunya,
pamit kepada teman-temannya, dia bakar lembunya, dia bakar bajaknya dengan segera. Saudara, kita mesti percaya kalau Tuhan memanggil kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memulihkan kehidupan jiwa-jiwa yang hancur. Kita tahu bahwa inilah waktunya, sekaranglah waktunya. Percaya Bapak Ibu. Nah, iblis seringkali memberikan tipu muslihat kepada kita. Tunggu dulu, jangan sekarang. Tunggu keadaan keuanganmu membaik. Tunggu pekerjaanmu mapan. Tunggu keluargamu bahagia. Tunggu keluargamu tidak ada masalah. Tunggu kehidupanmu tidak ada masalah. Mungkin juga iblis memberikan tipu muslihat dalam bentuk yang lain. Kamu belum layak untuk melayani. Kamu belum siap untuk melayani. Kamu belum cukup rohani untuk melayani. Semua itu adalah tipu muslihat iblis. Tetapi kita akan belajar dari Elisa hari ini, bahwa ketika dia dipanggil oleh Nabi Elia, dia tanpa kompromi, tanpa menunda-nunda, dia dengan sikap yang sigap, dengan sikap yang siap, dengan segala perilakunya, dia menunjukkan, ya, aku siap untuk melayani Tuhan. Saya mendorong pemirsa semua yang menyaksikan tayangan ini, kalau Tuhan memanggil saudara semua, jangan menunda-nunda. Inilah waktunya, sekaranglah waktunya. Ada banyak jiwa yang menanti uluran tangan kita. Ada banyak jiwa yang menanti doa-doa kita, kasih kita, pertolongan kita. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya tidak akan lama lagi. Tuhan akan segera datang. Elisa bisa bertumbuh secara maksimal, dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena hal yang kedua adalah ia mengikuti Elia. Ketika Elia memanggil Elisa, ia segera meninggalkan pekerjaannya sebagai pembajak sawah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengikuti panggilan Tuhan, untuk bisa maksimal dalam memenuhi panggilan Tuhan, kita perlu orang lain untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk melatih kita, untuk mengoreksi kita, untuk menunjukkan cara-cara bagaimana bisa maksimal dalam panggilan Tuhan. Kita mesti punya pembimbing, kita mesti punya pembina rohani, kita mesti punya pemurid yang akan menolong kita untuk bisa maksimal memenuhi panggilan Tuhan. Elisa punya Elia, Yosua punya Musa, Timotius punya Paulus sebagai orang-orang yang membimbing, orang-orang yang membina, orang-orang yang menunjukkan jalan bagaimana bisa maksimal di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Hargailah pemimpin, pembina rohani, orang-orang yang menuntun saudara sampai bisa bertumbuh di dalam iman saudara kepada Tuhan, bisa bertumbuh di dalam melayani sesama kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dan saya sangat menghargai Bapak Pendeta Niko Ongko Sutrisno. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya menghargai dan menghormati Ibu Hana Ongko Sutrisno sebagai penatua jemaat ini, yang sudah membimbing saya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertumbuh di dalam memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup saya melalui jemaat ini. Ada sebuah quotes yang mengatakan, menjalani kehidupan sebagai seorang lone ranger. Lone ranger itu artinya petualang atau pengembara sendirian. Religius bukan saja tidak alkitabiah, tetapi juga berbahaya. Quotes ini ditulis oleh Charles Swindoll. Charles Swindoll adalah pengajar Alkitab, penulis buku-buku rohani yang banyak memberkati orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah dirancang
untuk sendiri di dalam mengikut Tuhan, untuk sendiri bisa bertumbuh di dalam Tuhan, untuk sendiri bisa melayani Tuhan, apalagi bisa maksimal. Tetapi kita dirancang untuk memiliki orang lain, bersama orang lain, bersama orang-orang yang bisa membimbing kita, bisa menuntun kita, bisa menjagai kita. Karena kalau kita sendiri, kalau kita tidak bersama dengan orang-orang kudus lainnya, kalau kita tidak bersama dengan pembina atau pemimpin rohani, dikatakan kita dalam keadaan berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, domba itu akan punya potensi yang sangat besar. Dia akan mudah tersesat kalau dia tidak bersama dengan domba-domba yang lain. Domba punya potensi besar untuk tersesat kalau dia tidak bersama dengan gembala. Domba punya potensi yang besar untuk dimakan binatang buas pemangsa kalau dia berjalan sendiri tidak bersama dengan domba-domba yang lain. Domba punya potensi yang besar untuk dimakan binatang pemangsa yang lain kalau dia tidak bersama dengan gembalanya. Sebab itu kita perlu punya gembala, kita perlu punya pemimpin rohani, kita perlu punya pembina rohani yang bisa menuntun kita, yang bisa membina kita, yang bisa menunjukkan cara-cara kita untuk bisa maksimal di dalam memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, untuk bisa menjagai kita, untuk bisa berjalan bersama kita, untuk bisa mendampingi kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak memiliki pembina atau pemimpin rohani yang bisa menolong dia untuk mengenali panggilan Tuhan, untuk menyadari adanya panggilan Tuhan, untuk menyadari pentingnya panggilan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga dia tidak bisa bertumbuh maksimal di dalam panggilan Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen yang tidak mau memiliki pembina rohani atau pemimpin rohani. Mengapa? Dia merasa tidak memiliki privasi lagi. Hidupnya selalu dimonitor. Hidupnya tidak bisa bebas lagi. Selalu harus melaporkan saat teduhnya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bertumbuh maksimal dalam memenuhi panggilan Tuhan kalau tidak ada orang yang mau membimbing kita, kalau tidak ada orang yang mau membina kita, menunjukkan cara-cara bagaimana kita bisa bertumbuh secara maksimal di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kita perlu pembina, kita perlu pembimbing, kita perlu orang-orang yang bisa menunjukkan jalan, cara bagaimana kita bisa maksimal melayani jiwa-jiwa, maksimal untuk bisa memulihkan jiwa-jiwa, maksimal untuk bisa memuridkan jiwa-jiwa. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Nabi Elisa, mengapa Nabi Elisa bisa maksimal di dalam panggilan hidupnya adalah bahwa Elisa memutuskan untuk menjadi pelayan Nabi Elia. Apa artinya menjadi pelayan itu? Artinya memiliki hati seorang pelayan atau hamba. Kalau kita mau maksimal di dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita mesti memiliki hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Hati seorang pelayan atau hamba itu adalah hati yang rendah. Hati yang rendah itu adalah hati yang siap untuk melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele. Hati yang rendah itu mau menerima masukan, bahkan mau dikritik. Tidak sakit hati ketika dikritik, tidak membela diri mati-matian saat dikritik, tidak menyerang balik. Kalau tidak diapresiasi, tetap
semangat. Bapak Ibu, ada sebuah quotes mengatakan begini, menerima kritik merupakan salah satu hal tersulit di dunia. Ubahlah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Siapapun yang menerima kritik itu tidak nyaman, tidak senang, bahkan kita merasa tersakiti. Aku sudah berupaya demikian rupa melayani, sudah berupaya memberikan yang terbaik, tapi masih ada kritikan. Semua orang akan punya respon alamiah seperti itu. Tetapi quotes ini mengatakan, agar kita tidak sakit hati, agar kita tidak balik menyerang, agar kita tidak punya reaksi yang negatif, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kritik. Kalau kita menghadapi kritik, kita mesti memandang kritikan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif. Bagaimana caranya? Kalau ada orang mengkritik kita, itu berarti orang itu punya perhatian untuk kita. Orang itu punya harapan agar kinerja kita menjadi lebih baik. Itulah yang perlu kita rubah. Itulah cara pandang yang perlu kita rubah. Sehingga ketika kita menerima kritikan, kita tidak hanya terhindar dari sakit hati atau bisa menyerang balik, tetapi kita bisa mendapatkan manfaat dari kritik itu. Karena pasti ada hal yang positif yang bisa kita terima, yang bisa meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang. Memiliki hati seorang pelayan atau hamba yang kedua adalah hati yang lembut atau hati yang taat. Artinya kita mau dikoreksi dan mau berubah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak sempurna, kita ini penuh kekurangan. Sebab itu kalau ada orang yang memberikan masukan dan mengoreksi kita, itu berarti ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Ada hal-hal yang perlu kita rubah. Misalnya kita diberi masukan, dikoreksi, jangan terlambat. Kita harus cepat-cepat berubah agar tidak terlambat. Ada hal-hal masukan yang lain lagi yang membuat kita bisa bertumbuh, bisa menjadi lebih baik lagi, dan kita bisa semakin maksimal untuk melayani jiwa-jiwa. Kita juga harus mau diarahkan dan mau melakukan, sehingga cara kita, kinerja kita di dalam melayani jiwa-jiwa semakin hari semakin baik. Hati yang lembut dan taat itu adalah hati yang mau sepakat dengan pemimpin rohani. Hati yang mau taat dengan pembina rohani kita. Kalau kita punya hati yang mau sepakat, hati yang mau nurut kepada pembina rohani kita, kepada pemimpin rohani kita, saya percaya seperti Elisa mengikuti dan taat kepada Elia, maka kita pun akan semakin bertumbuh secara maksimal dalam panggilan Tuhan. Hati seorang pelayan atau hamba adalah hati yang haus. Hati yang haus adalah hati yang mau terus belajar, hati yang mau terus mengembangkan diri, agar kita bisa secara maksimal dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa melayani di masa pandemi ini, saya harus bisa menyampaikan firman Tuhan secara online, direkam seperti ini, dan itu sesuatu yang sangat tidak mudah bagi saya. Saya orangnya kaku, saya ini orangnya lupaan akan materi, makanya saya perlu membaca, perlu ada laptop di depan saya ini, untuk mengingatkan materi yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya mau belajar, saya mau mengembangkan diri. Tujuannya apa? Supaya saya bisa melayani jiwa-jiwa, supaya saya bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, supaya saya semakin maksimal untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Memiliki hati seorang pelayan atau hamba adalah
hati yang setia. Kita belajar dari kisah Nabi Elisa mengikuti Nabi Elia. Ketika Nabi Elia mengatakan, "Stop, berhenti di sini, tidak perlu ikut aku lagi." Tetapi Nabi Elisa dengan tekad yang kuat dia mengatakan, "Tidak, aku akan mengikuti engkau sampai aku menyaksikan engkau diangkat ke sorga." Dan betul Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesetiaan Nabi Elisa mengikuti Nabi Elia, maka Tuhan izinkan Nabi Elisa bisa menyaksikan tuannya, pemimpinnya, diangkat oleh Tuhan ke sorga dengan naik kereta dan kuda yang berapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Nabi Elisa setia mengikuti Nabi Elia sampai diangkat Tuhan? Nabi Elia memberikan kesempatan kepada Nabi Elisa dan bertanya, "Apa yang kau minta daripadaku?" Nabi Elisa mengatakan, "Aku minta 2 bagian dari rohmu." Dan Nabi Elia mengatakan, "Permintaanmu itu sulit, tetapi bila engkau bisa menyaksikan aku diangkat oleh Tuhan, maka akan terjadi." Dan saudara, benar, ketika Nabi Elisa menerima jubah dari Nabi Elia, maka dia mendapatkan kuasa dari Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Kita meneladani sikap-sikap Nabi Elisa, supaya kita semua sama seperti Nabi Elisa. Kita bisa dipakai oleh Tuhan secara maksimal di dalam hidup kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, apapun profesi Bapak Ibu Saudara semuanya, apapun peran Bapak Ibu Saudara semuanya, kita semua dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Kita perlu menyadari pentingnya panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu kita kerjakan bagi Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memulihkan kehidupan jiwa-jiwa yang hancur, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan, dan membawa jiwa-jiwa memiliki kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menghendaki kehidupan dengan kualitas seperti itu. Ada sukacita yang luar biasa. Ada sebuah kepuasan yang akan mengiringi kita di akhir hidup kita, ketika kita mau memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Elisa bahwa kita perlu punya sikap yang siap, tidak lagi menoleh ke belakang. Inilah waktunya, sekaranglah waktunya. Kita perlu memiliki pembina, pembimbing rohani yang akan menuntun kita, menolong kita untuk memenuhi panggilan Tuhan secara maksimal. Kita perlu punya sikap hati seorang pelayan atau hamba yang mau rendah hati, yang mau haus, yang mau setia terus melayani jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, "Tuhan inilah hidupku." Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu.
cinta kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya memilih lagu dari video ini dan bukan dari video-video yang lain padahal lagunya sama? Karena dua orang wanita yang kita tayangkan bersama-sama di dalam lagu itu bernama Melisa Sidabutar dan saudara kembarnya bernama Melita Sidabutar. Video ini diupload 9 bulan yang lalu. Tetapi wanita yang bernama Melisa Sidabutar dipanggil Tuhan kurang lebih 1 bulan yang lalu ketika ia mengikuti ajang pencarian bakat yang bernama Indonesian Idol. Apa pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, meskipun kita telah tiada, itu akan bisa memberkati orang lain. Pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua adalah kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Tetapi ketika saatnya tiba, kita sudah memakai hidup kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita pakai talenta kita pakai apa yang kita miliki, kita isi hidup kita untuk memuliakan Tuhan, dengan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, untuk menjadikan jiwa-jiwa semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan menjadi murid Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur
untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat pujian yang kami saksikan bersama, lewat ketika kami memuji Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan, hidup kami makin hari makin sepadan Tuhan dengan panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak hidup Tuhan berkutat dengan masalah kehidupan ini. Kami tidak menghabiskan hidup ini hanya untuk mengejar cita-cita dan ambisi kami. Kami tidak hidup Tuhan semata-mata untuk menikmati berkat-Mu, untuk menikmati kebaikan-Mu, untuk menikmati apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Tapi kami sungguh-sungguh menyadari Tuhan akan pentingnya panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh menghidupi itu Tuhan. Bahkan kami bisa bertumbuh secara maksimal di dalam memenuhi panggilan hidup kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang yang selalu melihat masa lalu, kegagalan kami di dalam melayani Engkau, pengalaman-pengalaman pahit ketika kami melayani Engkau. Tetapi kami memandang ke depan karena kami percaya inilah waktunya. Kami memandang ke depan karena kami percaya Engkau akan Tuhan memakai kami secara luar biasa untuk melayani Engkau, untuk melayani jiwa-jiwa. Kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami. Engkau akan menyertai kami dengan tanda-tanda heran. Engkau akan memberikan kelengkapan kepada kami. Apa yang tidak kami mampu, tapi Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk melayani jiwa-jiwa. Kami bersyukur untuk pembina-pembina rohani kami, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mau memiliki hati seorang pelayan atau seorang hamba. Hati yang lembut, bukan hati yang keras. Hati yang haus, hati yang rendah, hati yang setia. Agar kami semua Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan siap terus Tuhan untuk maju Tuhan di dalam melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh mencelikkan mata rohani kami, bahwa hidup kami adalah hidup yang berarti bagi-Mu ketika kami memberi diri kami untuk memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari ada banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan kami. Ada banyak jiwa yang menanti perhatian kami. Ada banyak jiwa yang menanti pertolongan kami. Untuk mereka bisa merasakan kasih Kristus. Untuk mereka bisa merasakan kuasa Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama adalah puasa raya selama 21 hari. Kita akan memulai dari tanggal 8 Februari sampai 28 Februari 2021. Adapun jenis puasa, Bapak Ibu bisa memilih. Pilihan yang pertama adalah tidak makan pagi dan makan siang, dan Bapak Ibu bisa buka puasa pada pukul 4 sore. Pilihan yang kedua adalah Bapak Ibu tidak makan pagi, tetapi Bapak Ibu bisa buka puasa pada pukul 1 siang. Pilihan yang ketiga adalah makan pagi dan makan siang terakhir pukul 1 siang, kemudian puasa sampai esok paginya. Pengumuman yang kedua adalah kita bersyukur kita bisa mendonasikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak korban bencana alam di Mamuju, Sulawesi Barat sebesar 20 juta rupiah. Pengumuman yang ketiga adalah temu pemurid seluruh usia akan diadakan pada hari Kamis 28 Januari pada pukul 7:30 malam.
via Zoom. Semua pemurid diharapkan bisa mengikuti acara ini. Pengumuman yang terakhir adalah Disciple TV akan kembali tayang setiap Rabu mulai 3 Februari 2021 dengan episode yang baru. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar BNPB dapat bersinergi secara baik dengan pihak-pihak terkait dalam menolong korban bencana alam, baik itu gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan sebagainya yang sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Engkau memberikan Tuhan sinergitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang terkait, supaya mereka bisa mengevakuasi, bisa menolong korban agar tidak terjadi kelaparan, sakit penyakit yang tidak bisa ditangani. Bapa, lebih daripada itu kami berdoa agar Engkau menghindarkan Indonesia, negeri kami yang kami cintai ini, dari berbagai bencana alam yang akan terjadi. Jauhkanlah bencana alam dari negeri kami ya Bapa. Kami juga berdoa agar masyarakat disiplin mematuhi aturan pemerintah dan tidak lengah dalam menjaga protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dapat terkendali. Engkau tahu bahwa kasus harian COVID-19 di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Engkau sungguh-sungguh Tuhan memberikan pengertian kepada masyarakat Indonesia agar taat Tuhan terhadap protokol kesehatan. Kami juga berdoa agar jemaat Kristen menyiapkan hati yang sungguh-sungguh untuk terlibat dalam puasa raya selama 21 hari yang akan kami adakan mulai tanggal 8 Februari yang akan datang. Kami rindu Tuhan, manusia batiniah kami, manusia rohani kami semakin kuat, semakin mendekat kepadamu, semakin melekat kepadamu, agar kami semua bisa hidup sebagai murid-murid Kristus yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita meninggalkan ibadah ini dengan hati yang siap untuk melayani Tuhan, siap untuk melayani jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.